Anda kembali bersama kami di Showbiz pemirsa, dan kita sudah ada di akhir Januari. Biasanya juga ini ada libur panjang, jelang Imlek juga. Nah, ngomong-ngomong soal jelang libur panjang, kayaknya ada nih satu rekomendasi film yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga di menjelang libur hari Imlek nanti. Nah, ini adalah film Lagu Cinta untuk Mama. Jadi pas banget nih untuk keluarga-keluarga Indonesia. Kalau gitu untuk membahas terkait dengan film Lagu Cinta untuk Mama, kalau minggu lalu kan sudah ada penyanyinya yang menyanyikan original soundtracknya yang kita wawancara. Sekarang langsung cast dan juga produsernya. Ada di sini Mas Peter Tasman dan juga Jenny Shah. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Kabar baik ya? Baik. Baik semuanya. Nah, kita mau langsung tanya aja. Mungkin ke Mbak Jenny Shah dulu. Oke. Boleh diceritain nih, Mbak Jenny Shah ini di Lagu Cinta untuk Mama. Ini film ini bercerita tentang apa dan perannya sebagai apa? Oke, di film Lagu Cinta untuk Mama, kebetulan saya berperan sebagai Indira. Indira itu adalah sosok seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya dan akan melakukan apa saja untuk anaknya. Dan karakter Indira ini adalah dia seorang penyanyi kafe yang jatuh cinta dengan seorang pria yang ternyata keluarganya tidak menerima dia apa adanya karena ada status yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Wah, itu spill atau sedikit ya bocoran soal Lagu Cinta untuk Mama. Nah, sekarang mau ke Mas Peter nih. Mas, kenapa sih film Lagu Cinta untuk Mama ini layak dan kemudian apa ya, worth it untuk ditayangkan dan disaksikan sama pemirsa Indonesia, terutama keluarga-keluarga Indonesia? Balik lagi kembali, bagi saya seorang ibu itu adalah wanita yang terkuat, manusia yang terkuat. Laki-laki kalau kita jadi ganti posisi sebagai ibu ya, belum tentu kuat seperti ibu. Karena ibu apa mama itu bisa mengurusin 10 atau 5 bahkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Jadi di antara film horor-horor yang ada sekarang Indonesia, saya ingin membuat satu terutama khususnya legacy bagi saya sendiri, yang saya ingin film ini saya persembahkan pada mama saya khususnya dan pada masyarakat umum, pada mama ibu-ibu yang ada di Indonesia, anak-anak ketika nonton film ini mereka, saya berharap dan saya sangat-sangat berharap bisa diterima oleh masyarakat terutama anak-anak. Kalau film ini mempunyai pesan khusus karena lagunya pun original soundtrack. Tapi itu value-nya ya yang disampaikan ke masyarakat untuk cherish every moment, terutama sama ibunda, sama mama kita tercinta yang ada di rumah. Nah, kembali lagi ke Mbak Jenny. Berperan sebagai Indira, sebagai ibu yang punya banyak tantangan, apa nih yang dilakukan untuk kemudian bisa masuk ke karakter Indira ini? Sebenarnya kenapa saya senang banget dengan cerita ini dan akhirnya mau memainkan peran Indira, pada saat itu proses casting ya, Pak Peter sendiri dan kebetulan dengan sutradaranya Pak Hasto. Proses casting, terus kenapa saya pengen memainkan peran Indira ini karena di Indira ini ada 3 stage umur, 20-an, 30-an, dan 50-an. Nah, jadi dan rasanya juga pasti akan berbeda-beda gitu. Nah, pada saat saya menerima karakter ini, saya berpikir kalau 20-an oke, rasa cinta-cintanya itu berbeda, teenager, bahasanya ya lebih ke teenager, lebih ke dewasa. Nah, di umur 30-an dia udah punya anak. Nah, cintanya kepada seorang anak itu gimana, berbeda dengan yang umur 20-an. Dan begitu juga dengan yang selanjutnya, yang stage ketiga. Nah, jadi untuk karakter ini sendiri benar-benar kayak saya ini sebenarnya mendedikasikan film ini untuk mama saya juga, perjuangan dia. Karena mama saya itu juga single parents. Saya ditinggalkan papa saya berumur 6 tahun. Jadi saya look up ke dia juga sebenarnya ngelihat perjuangan mama itu seperti ini. Oke, mungkin ini saya bisa bawa beberapa hal dari mama yang saya pelajari selama hidup mama dan hidup saya juga. Saya bawa sedikit ke peran Indira. Walaupun saya tidak mengalami itu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang karakter Indira ini juga benar-benar memberikan suatu kekuatan juga ya buat saya sendiri, bahwasannya kalau saya ada di posisi Indira ini juga kayaknya apakah saya akan melakukan hal yang sama? Mungkin iya. Nah, gitu. Itu tapi core konfliknya sendiri kalau di film ini mungkin nanti bisa dibantu ditambahkan sama Mas Peter juga. Ini antara ibu dan anakkah atau ibu dan siapanya? Misalnya orang-orang sekitarkah begitu atau dengan pasangan atau seperti apa? Oke, konflik di film ini sebenarnya itu lebih ke
si Indira dengan keluarga si pria yang dia cintai. Nah, tapi pada saat stage tertentu si Indira ini sudah tidak bisa berargumen atau misalnya berargumen dengan keluarga mertua lagi nih ceritanya. Bukan mertua sih pada saat ini, istilahnya sama keluarga si pria udah nggak bisa, dia struggling dengan diri dia sendiri. Gimana caranya dia harus berusaha agar anak dia ini bahagia. Jadi mau tidak mau dia harus menyerahkan anak ini ke. Oh, nah itu dia yang bikin kita penasaran ya. Jadi akan sedalam apa sebenarnya konflik yang dibangun, cerita yang dibangun di film ini. Kalau dari Mas Peter sendiri, dalam penggarapan proses film ini berapa lama dan sulit apa, Mas Peter? Penggarapan film ini sebenarnya, jujur sebenarnya film ini saya sangat ingin tayangin pada saat Hari Ibu tanggal 22 Desember kemarin. Sebenarnya saya sudah menulis satu cerita film remaja romantis. Akhirnya saya berpikir, makanya saya lihat fase yang teman saya meninggal, saya switch. Kayaknya saya pengen bikin sesuatu deh. Mana tahu pesan film ini bisa sampai ke anak cucu saya atau generasi untuk bermanfaat untuk bagi orang banyak. Jadi prosesnya itu dari penulisan sampai syuting itu kurang lebih sampai besok tayang ya, kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulanan ya. 8 bulanan. Itu yang paling susah di part mana tuh? Paling susah itu ya ini. Apa? Menemukan karakter Indiranya? Ini saya sangat jujur ya. Jujur ini dari lubuk hati saya. Kenapa saya bisa milih Jenny? Itu ada tersendiri ininya. Saya harus bertarung dengan beberapa argumen dan saya harus memutuskan kenapa harus Jenny. Karena saya lihat Jenny, dia sangat menginginkan peran ini. Ketika dia menginginkan peran ini, saya tahu dia pasti all out. Dia pasti all out dan buktinya benar. Benar all out, dan saya sangat bangga sama Jenny. Jujur saya sangat bangga sama Jenny. Saya kaget, wah hasilnya begitu ya. Gila, saya bilang. Ini Jenny menarik. Jujur di film ini ada 3 orang yang baru main film. Anak kecilnya itu baru pertama kali main film. Anaknya Indira yang Iya. paling kecil ya, di fase masih kecil ya. Siena namanya, Siena. Siena. Di film jadi Kayla. Nilu Jelantik. Senator Bali. Raisa Anggiani. Ya. Jadi 3 orang yang menurut saya mereka bagus banget mainnya. Nilu Jelantik natural sekali. Memerankan satu karakter dia. Bagus sekali, saya sampai shock. Wow. Untuk pertama kali film Pertama kali untuk orang pertama kali untuk Siena. Itu saya jujur makanya saya bilang ini mungkin sudah memang alam semesta merestui film ini akan terjadi. Kenapa? Jujur ini accident ketika saya ketemu director Hasto Broto sama Siena. Karena saya waktu itu mau ada project film bareng, film musikal. Filmnya bubar, nggak jadi syuting. Tapi saya menemukan 2 orang ini, Siena dan Hasto Broto. Ketika saya lihat Siena, saya udah jatuh cinta sama ini anak. Ini anak multi talented. Ketika saya reading sama dia, wow, saya kaget. Gila, ini anak bagus banget. Nanti ya, saya bilang nanti kamu main film Om ya, saya bilang gitu. Akhirnya ya saya penuhin janji saya. Dia main film saya. Terus ketika saya mencari sosok yang jadi Kayla besarnya, kita kerepotan. Aduh siapa ya yang harus bisa nyanyi, yang harus mirip juga. Itu saya nggak mikir miripnya ya. Tapi ketika saya dengar lagu di radio sama Bang Hasto Broto, itu tadi mau pilih salah satu penyanyi artis Bali lah, penyanyi sudah cukup ini karena saya maunya orang Bali gitu loh. Tapi ketika itu nggak bisa, karena dia ada selain hal nggak bisa. Akhirnya saya dengar lagu, saya tuh suka dengar lagu Rumahku, Raisa Anggiani. Beberapa lagu Raisa Anggiani saya suka. Ketika saya bilang, wah, saya pengen nih kalau dia main film saya nih, suaranya bagus banget nih, saya suka nih suara. Si Bang Hasto bilang, ini anaknya teman saya, Bang Romi. Hah, Bang Romi mana? Oh iya, boleh nggak kita ketemu? Akhirnya ketemu, ngobrol. Dia oke. Mau saya. Wah itu, jadi ketika saya padu ini nih si anak kecil sama Raisa,
mirip sekali Match ya? mukanya, Mirip match banget. banget. Iya, itulah definisi aktor menemukan perannya gitu ya. Ini udah kayak disetting sama alam semesta aja Iya, untuk kemudian bisa iya. nemu secara Iya, natural gitu iya, ya. iya. Ini nih terakhir mungkin masing-masing boleh dikasih tahu sebenarnya the value of the story-nya yang mungkin nanti ketika penonton nonton, oh iya saya bisa bawa ini loh pulang ke rumah, saya bisa refleksikan ini ke rumah, apa kira-kira Mbak Jenny? Oke, kalau dari saya sendiri, the value of the story, kebetulan saya juga seorang ibu dari 2 orang putri. Tentunya value yang saya ingin sampaikan dari film ini adalah sayanginlah orang tua kalian, terutama mama yang sudah mengandung kalian selama 9 bulan, 10 hari mungkin, atau lebih, ada yang lebih. Sayanginlah dia karena kita tidak tahu. Seperti yang Pak Peter bilang, umur orang tua kita tuh sampai kapan. Jadi selama kita punya waktu bersama dengan mereka, habiskanlah waktu sebanyak mungkin dengan ibu kalian, orang tua kalian. Dan tentunya seorang ibu ataupun orang tua itu pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Walaupun dia hari ini marah, dia hari ini cerewet, dia hari ini teriakin, tentunya dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Itu aja pesan saya. Spending time as much as you can with Yes. your mom ya. Yes. Itu ya. Ini nggak cuma tahunan ya, tapi kayaknya setiap hari deh supaya kita selalu sayang dan Ingat. selalu ingat sama mama ya. Iya. Terus kita hopefully baik itu soundtracknya dan juga cerita ini hadirkan di Lagu Cinta Untuk Mama. Sekali lagi terakhir Mbak Jenny, kapan kita bisa nonton Lagu Cinta Untuk Mama? Tanggal 29 Januari 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi pas liburan sama keluarga bisa nonton sekalian Lagu Cinta Untuk Mama ya. Yes. Sekali lagi thank you Mbak Jenny Chan, thank you Thank juga you. Mas Peter. Kita doakan sukses Lagu Cinta Untuk Mama dan Amin. pastinya menginspirasi pemirsa showbiz yang juga nanti menyaksikan film ini di tanggal 29 Januari 2025. Kami masih akan hadir dengan informasi inspiratif lainnya dari dunia entertainment pastinya. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.